Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam basyiran wa nadhiran wa al-islam dinul la yurtadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati dan kami muliakan seluruh pengurus Masjid Raya Hidayah Ummah dan seluruh panitia Ramadan. Yang saya hormati tokoh-tokoh masyarakat, para ulama sudut pandai, para ulama, para ustazah, imam masjid kita, dan yang saya hormati kaum bapak, kaum ibu, hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur sebanyak-banyaknya kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan berupa nikmat kesehatan, kesempatan dan juga nikmat umur yang panjang kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih dapat melangkahkan kedua kaki, mengayunkan kedua tangan agar dapat hadir di masjid kita ini dalam rangka untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kiranya seluruh rangkaian amal ibadah yang kita laksanakan selama di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan sholatnya diterima, ibadah puasanya diterima, infak sedekahnya diterima, dan seluruh amal lainnya mudah-mudahan menjadi amal ibadah diterima Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah akan mengganjarnya dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Salawat dan salam sama-sama kita haturkan kepada putra Abdullah buah hati Siti Aminah, Habibullah, kekasih Allah, yang Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sama-sama kita melafazkan salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya nantinya di yaumil mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Sebelumnya kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengurus dan juga kepada seluruh jajaran panitia Ramadan, yang mana ini kalau tak salah tahun yang ketiga kami masih diikutkan untuk dapat mengisi tausiah di masjid yang kita cintai ini. Tinggal lagi ada perbedaannya. Kalau kemarin tak salah sampai subuh ya. Kalau sekarang saya tengok di sini waktu tausiah 20 menit sampai dengan 25 menit. Tapi honornya tak dikurangi nih Pak ya. Baiklah Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang akan kita sampaikan pada pagi hari ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-imamu ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin."
fa innal malaikata taqulu amin wa innal imama yaqulu amin faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Yang artinya, jika imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah amin, karena malaikat akan mengucapkan pula amin. Tatkala imam mengucapkan amin, siapa saja yang ucapan aminnya berbarengan dengan ucapan malaikat, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat An-Nasa'i. Jadi hadis ini tentang masalah membaca lafaz amin di saat kita melaksanakan ibadah sholat. Namun sebelum itu Bapak Ibu, dalam hadis ini kalimatnya amin. Sebab ada 4 macam yang hampir mirip tapi berbeda. Makanya dalam tatanan bahasa Arab itu berbeda baris, berbeda huruf, salah artinya berbeda artinya. Contoh, siratal ladzina an'amta. Kalau an'amta itu menidurkan. Yang betul siratal ladzina an'amta, memberi nikmat. Yang pertama Bapak Ibu, amin. Amin, alif mim nun, artinya aman. Jadi kalau ada orang ketika imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, berarti aman. Itu dia Pak ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya-nya ada huruf ya, alif mim ya nun, amin. Ya-nya panjang, amin. Kita ingat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gelarnya al-amin. Panjang ya-nya Pak. Kalau al-amin artinya apa? Jujur. Jadi kalau ada orang waktu sholat imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, apa? Jujur. Itu artinya amin. Kemudian yang ketiga, alifnya dipanjangkan, alif mim nun, amin. Amin. Apa artinya? Amankanlah. Jadi kalau saat sholat imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, artinya amankanlah. Yang semestinya apa yang dibaca Bapak Ibu? Ini dia yang keempat. Hurufnya antara lain alif, mim, ya, nun. Alifnya panjang, ya-nya pun panjangkan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Semua. Amin. Itu yang betul. Apa artinya Pak? Amin. Artinya kabulkanlah doa kami ya Allah. Ini dia. Kabulkanlah doa kami ya Allah. Tapi dalam bulan-bulan ini ada orang takut membaca nih Pak. Betul lah Pak. Dalam bulan-bulan terakhir ini, di tahun ini, orang takut membaca amin. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bukan amin. Apa? Qabul. Awak takutnya waktu sholat pun gitu juga dibaca. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Qabul.
Ya artinya qabul itu terima juga Pak ya. Tapi tidak, kalau ingin mendapatkan fadilah seperti dalam hadis ini, yang mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di saat imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, aminnya imam bersamaan dengan aminnya makmum, bersamaan dengan imam aminnya para malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Fadilah keutamanya Pak, kalau bersamaan doa kita ya, bersamaan amin kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita yang lalu. Makanya kalau bisa Pak, jangan kita duluan. Sebab ada juga orang waktu sholat dia mendahului imam, dia tancap gas, belum lagi amin kata imam, dia berduluan amin ya, amin. Yang dianjurkan apa? Rasul menjelaskan bersamaan aminnya imam dengan makmum. Itu yang dianjurkan, bersamaan. Jadi jangan kita mendahului imam, karena dalam masalah solat, seluruh rukun solat itu Bapak Ibu tak boleh kita mendahului imam. Contoh, belum lagi takbir kita sudah takbir, sana solat kita Pak. Belum lagi takbir imam, kalau kita takbir duluan, kita makmum nih, Allahu Akbar, imam baru Allahu Akbar, batal solatnya. Belum lagi ruku imam, kita sudah ruku, batal tak solat kita? Batal. Belum lagi iktidal, kita makmum di belakang mau cepat-cepat, udah duluan aja lah, tancap gas, sami Allahu liman hamidah. Belum lagi iktidal imam, kita sudah iktidal, batal. Belum lagi sujud imam, kita makmum di belakang ingin cepat, aku lebih cepat dari imam, lomba. Dia mau lomba imam, akhirnya dia sujud duluan daripada imam, maka solatnya pun batal. Makanya dalam hukum fikih termasuklah yang membatalkan solat itu, yakni mendahului imam. Membatalkan solat Bapak Ibu, mendahului imam. Kemudian dalam masalah hukum membaca amin dalam solat, jumhur ulama mazhab sepakat. Apa kesepakatan para jumhur ulama mazhab? Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Yang empat imam ini sepakat membaca amin dalam sholat. Itu sesuatu yang dianjurkan, disunnahkan. Yang jadi perbedaan antara ulama mazhab ini tentang masalah disirkan atau dizahirkan. Ada yang berpendapat kalau imamnya pelan ya, jadi makmum di belakang dikuatkan ya, dizahirkan. Umpamanya imamnya bacanya amin pelan, makmum di belakang mengkuatkan. Kalau dalam mazhab Syafi'i, seorang imam di saat dia membaca Fatihah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kalau dalam mazhab kita mazhab Syafi'i Bapak Ibu, imam mesti menzahirkan bacaan lafaz amin. Kalau sempat imamnya diam, dia kan pelan dia, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Imam di belakang, karena kita komandonya siapa? Ikutan kita siapa? Makanya kalau aminnya pelan imam, makmum pun pelan, kan begitu Pak ya. Tapi kalau imamnya aminnya zahir, tegas, maka kita pun jadi makmum pun kita ikut dengan bacaan imam yang tegas tadi. Tapi yang luar biasa anak kita pula lebih tegas lagi kan, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Anak-anak kita yang lebih tegas lagi, amin katanya kan. Ini perbedaan. Kemudian masalah
kaum perempuan membaca amin dalam sholat. Sebagian ulama berpendapat kalaulah itu muhrimnya di rumah, umpamanya sholat ibu, ya, maka ketika di rumah itu semuanya muhrim, boleh dia menzahirkannya amin. Tapi ketika dia berada di masjid yang mana di situ bukan saja muhrimnya, ada nabinya pun ada, maka seorang perempuan itu harus mensirkan bacaan a. Tidak boleh, tak boleh seorang perempuan ketika imam membaca Al-Fatihah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, mentang-mentang suaranya macam Dewi Persik, dia baca pula lah, bertahu orang kan. Akhirnya imam pun bertanya, siapa pula yang aminnya agak merdu ini sedikit, katanya kan. Tak boleh. Jadi seorang perempuan tidak boleh menzahirkan bacaan amin dalam sholat. Satu lagi yang tak boleh, mentang-mentang dia mengaji, hormat kepada suami, pas imamnya adalah suaminya, namanya si amin, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bang amin, itu tak boleh pula kan. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dalam sholat, ini rahasianya Pak, ini rahasianya. Dalam sholat itu ada tempat-tempat mustajab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita sholat itu sedang apa kita Bapak Ibu? Sedang berdoa kepada Allah. Jadi sholat itu maknanya ad-doa, berdoa. Kita yang sholat itu Pak, macam tidak tadi sholat subuh 2 rakaat itu kita sedang berdoa. Makanya ada beberapa tempat ketika kita melaksanakan tempat mustajab. Arti mustajab itu sangat terkabul doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara lain saat yang paling mustajab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sebelum imam dan seluruh jamaah mengucapkan amin, ini Pak rasanya. Sebelum imam dan seluruh jamaah membaca lafaz amin, maka jedah diantara itulah waktu antara ghairil maghdubi alaihim waladdallin tadi, doalah sama Allah, memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa kita, panjatkanlah di saat itu. Ya, jelas Pak. Ini rahasianya nih. Ini rahasia sholat itu. Tapi masih ada lain ini. Masih ada tempat-tempat lain yang khusus mustajab berdoa di saat sholat. Ya, jadi kalau Bapak Ibu sholat tahajud atau sholat lain, harus tahu kita tempat-tempat mustajab berdoa. Bukan selesai berdoa yang lebih makbul, di saat sholat itu jauh lebih makbul doa kita Pak. Termasuklah ini. Jadi ketika imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya Allah berilah kesembuhan atas penyakit suamiku, kalau sakit suaminya. Kalau anak kita mungkin mau lulus CPNS, ya Allah kabulkanlah anakku lulus PNS tahun ini. Tapi syaratnya jangan dilepaskan. Ya Bu, jangan ibu lepaskan, nanti ibu lepaskan pula. Ya Allah kabulkan ya Allah anakku lulus PNS tahun ini. Batal sholat kita, batal Pak. Lalu kemudian doanya gimana? Cukup dalam hati. Di dalam hati Pak baca doanya, jangan disebut ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
Ya Allah, hutang-hutangku banyak sekali. Ya Allah, lunasi hutang-hutangku. Batal solatnya, Pak. Ya. Cukup di dalam hati, Pak. Di dalam hati dibaca. Ya. Apakah Allah mendengar ucapan hati kita, Pak? Dengar enggak Allah itu? Pak, ketika berkata hati kita mendoa saat itu, dengar enggak Allah itu? Dengar, Pak. Innallaha sami'un basir. Allah mendengar, lagi maha melihat apa yang terucap dari lisan, apa yang terucap dalam hati. Tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang luput dari pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya caranya begini, Pak. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dalam hati, ya Allah, kabulkanlah hutang-hutangku banyak, lunasilah. Datang imam, datang seluruh jemaah. Amin. Malaikat pun di langit membaca malaikat mengaminkan, imam mengaminkan, seluruh jamaah mengaminkan. Allah mendengar hajat kita saat itu. Ini doa mustajab. Kenapa mustajab? Kenapa mustajab, Pak? Karena yang mengaminkan bukan satu orang, melainkan banyak orang. Jangankan orang, malaikat pun di langit mengamin. Ini rahasianya, Pak. Kita bagi rahasia ini, ya. Apalagi, Pak, kalau sholat Jumat, Pak Imam. Oh, itu mantap. Kalau ada permasalahan kita, cobalah nanti Jumat, Pak. Amalkanlah ini. Saat sholat Jumat kan penuh jamaah ini. Apa hajat kita? Cobalah amalkan ini nanti. Ketika imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, sebelum sama-sama membaca amin, ucapkanlah dalam hati apa hajat Bapak, apa permintaan kita. Insyaallah imam dan seluruh jamaah yang hadir, ya Allah kabulkanlah doa sebulan. Walaupun itu tidak ditujukan, tapi setidaknya kalimat amin, apa artinya tadi? Kabulkan ya Allah. Malaikat pun, ya Allah kabulkanlah doa-doa hambamu yang sholat ini, ya Allah. Mudah-mudahan doanya akan menjadi doa yang mustajab. Hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak tembus hari Jumat kemarin, Pak Ustaz. Lanjut Jumat berikut. Begitu pula kan. Ini sudah sekali dicoba tak mempan. Ini Ustaz nih yang sampaikan subuh kemarin tak benar. Kenapa? Jumat kemarin sudah saya amalkan, tapi saya tunggu 1 minggu ini tak kabul juga. Berarti Anda belum beruntung. Caranya bagaimana? Berdoa itu tidak bisa sinsalabin. Ya, berdoa kepada Allah itu tidak bisa sinsalabin. Kalau mau doa minta sama setan, itu kes langsung kan. Cukup baca tuh. Tuhan, 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 itu betul. Mintanya kepada Tuhan, Tuhan, Tuhan tuh itu ya. Tuhan itu maksudnya kan. Itu cepatlah itu sinsalabin lah itu. Tapi janganlah, jangan. Tetaplah minta kepada satu tuh. Ya Tuhan, ya Rabb, wahai Tuhanku. Kepada Allah lah kita meminta. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya bahwa membaca amin ketika salat berjamaah, bahkan salat sendiri pun kita dianjurkan membaca amin. Ya, baik salat berjamaah maupun tidak, baik salat fardu maupun salat sunat dianjurkan kita membaca amin. Artinya apa? Di dalam sholat kita dianjurkan doa bersama Pak Imam. Betullah itu. Ini buktinya, Pak. Di dalam sholat berjamaah kita berdoa itu. Di dalam sholat tadi berdoa kita sama-sama enggak? Sama-sama enggak, Pak? Sama-sama. Artinya apa? Amin. Berarti berdoa kita. Di dalam sholat saja dianjurkan kita berdoa bersama-sama, apalagi di luar
apalagi di luar. Di dalam sholat saja kita dianjurkan bersama-sama meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, apalagi di luar sholat. Ini yang menjadi pelajaran bagi kita, Pak, ya. Jadi jangan malas mengaminkan doa saudara-saudara kita, ya. Jangan malas, janganlah memahami yang lain-lain lah. Yang jelas dalam sholat saja sudah bersama-sama kan, ya. Apalagi di luar sholat sangatlah dianjurkan kita untuk sama-sama meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin banyak yang mengaminkan doa kita, maka insya Allah doa itu akan lebih cepat terkabul. Ini saja Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada pagi hari ini sudah cukup ini kan, karena pernah dulu belum waktunya Pak Ustadz katanya kan. Sudah cukup Pak, ya? Karena biasanya ada bunyinya kan. Ini tidak ada kode-kodenya, berarti saya pun tidak melihat jam tadi jam berapa mulainya kan. Ini saja Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Ustaz yang telah menyampaikan ceramah subuh pada pagi hari ini. Dan kita tutup ceramah pada pagi hari ini yang kita adalah Alhamdulillah rabbil alamin dan akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.